Shalom. 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 Sehat semua? Sehat. Amin. Amin. Kita semua sehat. Kita tetap ada sebagaimana kita ada. Itu bukan kekuatan kita sendiri, tapi itu hanya karena kasih, kemurahan, dan anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu, dan setelah itu kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah kita. Kita akan pujikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan
Segala puji dan syukur hanya bagimu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah. Kami datang sore ini yang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami semua tetap ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kasih-Mu, karena kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga kami juga boleh ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Marilah Bapa, kami mohon, pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan benar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Agus nanti yang akan memberitakan firman-Mu, biar firman-Mu boleh disampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sore ini. Haleluya, amin. Tetap berdiri. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, kalau memang kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, pasti tiap langkah kita Tuhan akan pimpin selamanya. Kita akan pujikan lagu ini. Tiap langkahku. Menyetapkan langkah-langkah
Kalau kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya langkah kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ya langkahku, Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku renungkan diri ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanmu mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandangku aku menebus dosa, sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat diriku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. terima kasih Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Pegang tangan kami terus Bapa. Jangan lepaskan, karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan saja harapanku, seperti tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, orang
Dan tiba saatnya kesaksian. Silakan siapa yang tidak bersaksi. Ibu Yuli. Ulang tahun saja. Ulang tahun kok waduh mah betul bisa. Biar aku bisa. Tuhan baik, selalu baik. Kita akan berjabat tangan buat teman-teman di belakang. Katakan Tuhan baik. Mari kita berdiri. Kita akan bersama. Tuhan baik. Penyertaan yang selalu ada. Dia cukupkan kita semua. Sama kesehatan kita. Iya. Terima kasih. Lucu aja. Oh. Sehat ya. Ya. Mari siapa yang Shalom. Bapak Ibu semua, saya sangat bersyukur jika hari ini saya bisa hadir karena momongan saya yang dulu yang dari Singapura datang, sebenarnya biasanya saya nggak boleh pergi, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Dan Tuhan itu sangat dan teramat baik, dan segala sesuatunya apapun yang saya rindukan dalam kebaikan, dalam kebenaran, Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Terima kasih. Sampai sini saja. Puji Tuhan. Saya tadi ditodong suruh kesaksian. Kesaksian sedikit ya. Saya percaya apa enggak jemaat ini kalau saya dulu itu punya cita-cita kepingin jadi foto model. Tapi gak keturutan. Ya, tapinya itu mesti gak keturutan sampai akhirnya Tuhan jawab. Sekarang ini Tuhan jawab. Bukan saya jadi foto model, bukan, tapi anak saya. Anak saya yang kecil itu. Ya, itu dia, puji Tuhan, dari langkah awal gagal kita menguatkan, terus dikasih kesempatan juara harapan, kita juga menguatkan juara 2. Tolong ya tetap dukung dalam doa itu aja. Jadi apa yang menjadi cita-cita saya sudah Tuhan wujudkan melalui anak saya. Puji Tuhan, sampai usia saya yang ke-49 hari ini Tuhan masih baik. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melayani, untuk merayakan hari ini. Terima kasih juga doanya dari jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya ada kesaksian dari Ibu Bari. Salam. Halo. Kenalkan saya Bu Bari ya. Tidak tahu. Sudah lama. Terus saya rindu sekali, benar rindu. Karena di gereja saya ini ada pelayanan pas harinya gitu aja, cuma itu. Jadi saya saling menghargai lah. Minta maaf sekali, lama rindu sekali. Nah, kesaksian saya singkat dengan pujian aja. Sekalipun bagaimanapun, sekali Yesus tetap Yesus. Namanya bahasa Jawanya, aku tetap ngandung Gusti. Kalau mengikuti kesaksian saya banyak, tapi tak singkat dari aku ngandung Gusti. Ini yang saya alami, bukan saya gawe-gawe pindah lagu ini dan itu, enggak, ini yang saya alami selama saya ngandung Gusti. Saya ikut Tuhan ini mulai tahun 88, umur usia 46. Sekarang 83. Puji Tuhan, doa saya dijawab sama Tuhan. Karena apa?
Amin. Dulu belum kenal Tuhan, usaha saya ini pindah sana, pindah sini, kontrak sana, kontrak sini. Terus saya mengambil keputusan ikut Tuhan, puji Tuhan. Ini pujian. Sakjeke kula nderek Gusti, sakjeke Kula nderek Gusti. sakniki kula boten wirawiri. Amin. Bener ini hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Balik. Menuruti aku. Sakjeke Kata-katanya dia sendiri. Sajake nderek Gusti. Uripku tansah hatiku ayem tentrem. Sandang pangan papan Gusti Yesus sing maringi. Aku nderek Gusti. Uripku ora liwati. Hatiku ayem tentrem. Hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun. Matur nuwun. Gusti maringi. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Gusti Matur nuwun Gusti Yesus. Kula matur nuwun. niki sing yang saya alami selama saya ikut Gusti, nggak wirawiri, sandang, pangan, papan disediani, diparingi. Ini sing saya alami. Dikasih apa aja, diparingi napa mawon kula purun Gusti. Amin. Lek penyakit kula mboten purun. Amin. Puji Tuhan, doa saya ini dijawab sampai usia 83. Saya tidak pernah ada penyakit mampir. Amin. Benar, ini benar, bukan aku gaya-gaya, enggak, memang saya akui. Karena saya ini dikasih berkat kesehatan, saya tadi sudah bilang, aku tetap ngandul Gusti. Amin. Ngandul Gusti gini, dan enggak usah musik PR harus kajian, saya bingung. Sajeki kula ngandul Gusti lah ngoten. Jadi tidak wirawiri. Jadi sekali Yesus, ini yang jadi pengakuan kami. Hatiku ayem tentrem, sandang pangan papan diparingi. Amin. Bersyukur, matur nuwun diparingi napa mawon kula purun, lek penyakit kula mboten purun. Sampai hari ini memang Tuhan terus dengar doa saya. Saya tidak ada keluhan apa. Amin. Ini yang jadi kesaksian saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyertai kita, mencukupkan kita, melindungi kita. Apapun yang kita butuhkan, Dia sediakan. Amin. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Amin.
untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menuntun jalan hidup kita. Bagi engkau percaya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, berilah hidupku di tanganmu. Berubah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Tuhan, inilah permohonan kami. Bentuklah hidup kami seturut kehendak-Mu Bapa, supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Ini kami semua dapat berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Satukanlah hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sembunyikanlah di balik salib-Mu. Biarlah apa segala yang Kau inginkan mereka untuk dapat bertumbuh. Tuhan, jamalah mereka. Berikanlah mereka pengertian lebih lagi. Karena dengan pengertian mereka dapat memuliakan nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Wow. Yang di belakang dengar Pak? Amin.
Ya, puji Tuhan. Sore hari ini agak sulit. Kita butuh melihat, kita butuh mendengar. Ada yang kesulitan melihat dari sini? Pasti tidak ya? Oke. Mungkin saya bisa dibantu. Nanti ditunjukkan ke mereka sebelum saya kasih kode aja dulu. Untuk yang sebelah kanan. Oke. Ya. Mungkin yang belakang. Oke. Gambar nomor 1. Sudah langsung dibalik. Tidak boleh lama-lama, langsung dibalik. Gambar nomor 1. Siapa yang lihat gajah? Pasti gajah. Coba yang angkat tangan lagi yang tinggi. Gajah. Oh belum lihat ya? Oke. Saya lihat. Oke, nomor 1 ya. Sebentar doang. Nomor 1 ya. Oke. Tidak boleh lama-lama lihatnya. Ayo, tidak boleh lama-lama. Siapa yang lihat gajah? Yakin ya? Yakin. Yang kedua, siapa yang melihat hutan malam? Hutan malam tahu. Siapa lagi? Hutan malam. Jadi kayak di hutan tapi malam. Hutan tapi malam. Lihat ya. Oke. Yang sebelah sini ada yang lihat nggak? Hutan tapi malam. Coba saya lihat lagi. Gambar nomor 1. Nah, oke, gajah ya. Oke, satu lagi. Oke, sudah ya, jelas ya. Siapa yang sekali lagi, siapa yang bilang itu gajah? Nah, masih semua ya. Siapa yang gajah? Gajah. Gajah apa bukan? Oh. Tapi siapa lagi? Gajah. Terus siapa lagi? Ada yang lihat hutan? Dan lihat 1, tadi udah saya tahu. Ya, yang lihat hutan siapa? Tambah 1. Ya, oke. 2. Yang lihat hutan tolong maju sebentar. Nah, maju sebentar. Ayo ya hutan katanya. Ya. Gambarkan hutannya ya apa? Hutannya itu nggak boleh lihat, tidak. Jelaskan. Gambarnya gimana? Pohon pinus, betul. Terus? Ya, berarti malam ya. Oke, ada apanya lagi? Adanya bulan. Oke, silakan duduk sebentar. Nanti nomor yang kedua. Ya, nomor 2. Lo jangan duduk. Jangan duduk dulu, jangan duduk. Yang gambar nomor 2. Sebentar ya, lihat yo, nggak boleh lama-lama. Oke, sama gitar ya, gitar. Siapa yang lihat gitar? Gitar. Siapa lagi? Lihat apa? 2 tangan. Tante, lihat apa? Yang lihat 2 tangan. Ya, Om tunggu sebentar. Gantian. Mari, Ya. Pak Gunawan, Pak Gunawan, mari. Sudah. Sudah duduk. Pak Gunawan sudah. Ya. Pak Gunawan sudah duduk. Ayo, yang lihat 2 tangan tadi coba. Kenapa lihat 2 tangan? Itu tangannya ke bawah dan membentuk bayangan di tengahnya gitar. Iya. Bisa lihat? Bisa lihat tadi sekilas? Gitar apa 2 tangan? Oke. Ya, terima kasih. Saya tutup. Oke, gambar yang ketiga agak sulit. Cepat lo ya, cepat. Nggak boleh dipegang. Cepat loh, cepat. Gambar yang nomor 3. Ya, kupu. Apa lagi? Hah? Baca, ayo Tante. Yang gambar nomor 3 Tante lihatnya apa? Daun, 2 daun.
2 daun. Mari maju. Ya. Jelas toh. Kaki. Wajah. Ya. Oke, good. Ayo tante jelasin. Kaki apa? Tidak apa-apa, jelasin tidak apa-apa. Ayo jelasinnya apa? Kumpul ada daun. 2 daun sama titik. Ya. 2 daun sama titik. Ya. Semua nggak sama ya? Ya, belum ya. Semua nggak sama ya? Tadi apa? Kupu. Siapa lagi? Wajah. Saya tanya dulu ya, angkat tangan yang cepat ya. Yang kupu siapa? Oke, lumayan ya. Yang wajah siapa? Iya. Wajah. Oke. Yang daun tadi siapa? 3. Ya. Kira-kira tadi kita bicara sama otak kita gimana? Ayo, sekarang gambarkan. Ayo, Pak Gun, tadi bisa lihat itu hutan. Di pikirannya Pak Gun tadi kebayang bisa ngomong hutan, itu caranya gimana ya? Kenapa? 1, dia melihat pinus. Ya, dia melihat pinus. Saya ulangi ya. Kogun melihat pinus. Yang melihat gajah itu apanya? Langsung ya, belalai. Saya tanya. Satu ada yang bicara tentang telinga. Oke. Betul ya, lebar. Bapak Ibu. Sampai dengan umur sekarang, menurut Bapak Ibu ini, setiap kita ini dengan lihat gambar yang sama, apakah setiap orang ada mikir yang sama? Loh, setiap orang. Tapi padahal yang angkat tangan juga banyak. Tidak bisa. Setiap orang pasti berbeda. Dari mana bedanya? Kita jangan ngomong sudut, dari pandang mata. Benar ya? Pandang mata kita kemudian ditransfer ke otak kita. Oke, saya tanya, bagaimana Bapak Ibu bisa menggambarkan itu gajah? Itu gajah. Gemuk, terus apa lagi? Belalai, betul kan? Karena Anda pernah melihat gajah. Betul. Nah, apalagi di kebun binatang. Ya, sekarang saya tanya, kalau tadi yang melihat gajah itu nyata nggak gambarnya sama hitamnya, nyata nggak? Kelihatan balainya. Nah, itu artinya caranya kita berpikir itu realitas. Betul ya? Tenang ya. Ada cukup fokus pada hal-hal yang jelas-jelas. Ya, jelas-jelas semua Anda bisa gambarkan karena jelas. Betul? Nah, berarti tipenya Anda adalah orang yang logis. Betul ya? Mau pakai logika, bisa berpikir logis. Dan tidak suka drama atau rumit-rumit. Langsung, oh dus gajah. Betul. Tadi yang begitu des tadi, yang hutan jarang kan? Saya gajah. Nah, gajah kan? Jadi orangnya realistis. Bukan saya. Gambarnya sayang. Yang berpikir hutan, bagaimana? Nah, karena Pak yang dia lihat adalah pohon pinus. Berarti ada sesuatu yang tersembunyi, yang detail, tetapi Gugun melihatnya. Dan cenderung orangnya apa?
sensitif. Betul ya? Ya. Betul ya, Pak Wijaya? Betul? Cenderung sensitif sama langsung responsif, reflektif. Nah, dan mudah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dipikirin semua. Sampai susah senyum ya, mungkin ya. Nah, kalau gini kan senyumnya lebih bagus ya. Sekarang dipikirin sendiri. Nah, saya tanya, kok bisa ya dari gambar kemudian kita bisa tahu pikiran orang itu bagaimana orangnya. Padahal setiap orang sama atau nggak sama? Nggak sama. Oke? Nah, tadi yang gambar kedua. Nah, siapa yang melihat gitar? Nah, kelihatan kan? Realistis loh? Realistis kan? Artinya apa? Suka kebebasan dalam berpikir maupun bertindak. Biasanya cukup emosional dan menikmati hal-hal yang berhubungan dengan seni dan perasaan, betul nggak? Nah, kita bisa baca dari gambar itu. Oke, Bapak Ibu. Sekarang coba dilihat firman Tuhan sebelum nanti gambar yang berikutnya. Sampai bawa kitab. Oke. Coba kita buka di Matius 9. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Kalau nanti saya bacakan, berarti Anda berpikir ya. Tadi kan sudah dilatih berpikir. Tetapi tidak melihat ya. Tapi tidak melihat, berpikir aja ya. Tadi ya. Coba nanti diperintahkan untuk berpikir ya. Karena nanti ada hadiahnya. Iya kan? Soalnya mumpung Bu Gembalanya lagi ulang tahun ini nanti. Oke. Matius 9 ayat 1. Oke. Saya bacakan tapi nanti dipikirkan ya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu. Sudah dibayangkan? Ya, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Sudah dapat bayangan? Nyebrang, naik perahu, sudah dibayangkan ya? Sudah ya? Oke, lanjut. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang lumpuh, yang terbaring di tempat tidurnya. Bisa lihat? Bisa lihat di pikirannya? Bahwa ada orang yang membawa apa? Orang lumpuh. Orang lumpuh itu dijelaskan lagi, terbaring di tempat tidur. Sudah dibayangkan? Terbaring di tempat tidurnya, kemudian dibawa ke Tuhan Yesus. Sudah dibayangkan? Ketika Yesus melihat, yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Iman mereka. Iman itu makanan, bentuk, atau rasa? Yo, sekarang saya tanya. Sekarang lagi berpikir ya. Saya ajak sama-sama berpikir. Yesus melihat Anda lihat kekuatan saya, bisa ngangkat berapa? Yesus melihat iman. Nah, kira-kira iman itu apa? Sekarang kalau tadi kan Anda lihat gajah, ada yang melihat hutan di malam hari, betul kan? Sekarang kalau ada melihat iman, nah ayo
Siapa yang bisa nerangkan? Gak bisa. Ya, sudah melihat. Kalau melihat kan begini kan. Nah, iman itu bagaimana? Nah, itu menerangkan. Menerangkan. Kalau saya tunjuk Yesus melihat Iman. siapa yang bisa jelasin 100.000? Ayo. 100.000 loh, pendeta nggak boleh. Jemaat. Tante, hati yang percaya belum. Saya lihat Kogun sama Tante dulu jatuh cinta bagaimana? Masih ingat? Nah, masih. Kok tahu Kogun ini senang sama Tante? Dari mata boleh, terus ke hati, terus berpindah. Ya, krosok, serang gitu ya. Oke. Oh, Kogun ini cinta ini, serang gitu ya. Betul ya? Woi, ya, boleh, setiap orang boleh, ya kan? Ini anu apa adanya. Oh, Kan saya sama suami beda. wah, beda. Saya Iya. sorry ya. Dari kayak udah apa itu bagus. Saya yakin. Nah, bodinya body, wih, gitu. Memang Iya kan, di situ udah apa. Yang di situ tante juga hati yang Tapi ya ditinggal. percaya. Loh, ditinggal ya. Sekarang nggak ditinggal. Oke. Yang mengerti. Gak apa-apa. Ya, kenapa? Dan yakin kalau Percaya dan yakin. respon tindakan. Ayo, gimana ya iman itu? Ayo, kekuatan. Belum. Ayo, kalau tadi saya tanya, ini apa? Handphone. HP, kelihatan. Kelihatan. Iman. Nah, Yesus melihat Perbuatan iman. tidak kelihatan tapi percaya. Tidak kelihatan tapi Tidak kelihatan tapi percaya. Boleh. Terus apa? Ya, 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 ayo. Kogun. Iman sesuatu yang diyakini orang, bahwa orang itu punya kuasa. Misalnya kayak hari ini Yesus itu belum bertindak, orang-orang itu yakin. Belum. Sekali Belum. belum. Nah dulu pada waktu pertama kali nembak tante ya Pak? ya apa yuk? Nah, yakin kalau tante mau? Ayo, ya apa dulu? Ingat gak? Nah, ayo ingat dulu nggak? Karena itu tindakan. Karena begitu kita melihat, pikiran kita ini bertindak. Nah sekarang ini kita sudah umur sekian ini, kita membuka lagi pikiran kita dan meyakinkan. Kalau kemarin saya sudah ajarin biologi, ya kan? Sudah yakin kan? Yakin, percaya Yesus ada kan? Percaya. Nah sekarang kita tanya, Yesus melihat Iman. Oke. Sekalipun belum ada tindakan. Ya. Yesus ya. Dalam kasus ini kan belum tindak. Yang mereka Tapi mereka Oh. yakin. Belum. Belum. Pasti Kesempatan yang lain. Belum. Kesempatan yang Saya tanya, dulu waktu Om kecantol sama Tante, kira-kira Om pakai baju yang bagus nggak? Pakai baju yang bagus nggak Om? Baju baru ya, pakai baju baru. punya wangian. Pakai wangi itu. Orang bisa gambarkan loh. Iya wangi kan. Iya kan? Begitu kelihatan wanginya pergi rumah, Tante tahu kalau Om itu lagi senang sama Tante. Hah? Nah, masih belum tentu. Iya kan? Tapi Om yakin nggak bahwa Om ada hati sama Tante? Ada tuh. Karena apa? Pakai baju baru, pakai minyak wangi, ya kan? Rambutnya klemis ala Elvis ya zaman dulu ya. Ya, ingat ya Tante ya waktu pertama kali ya? Ya iya mesra sekali. Ya, mesra sekali. Iya kan? Nah, Lengket yang merangkum. wis. Nah, sekarang kalau dalam firman Tuhan tadi, Yesus melihat iman mereka. Ya, betul. Kekuatan hati. Amin. Itu kita sering mendengar, tapi melihat iman bagaimana?
Nah, ingat nggak waktu ada mendekati tante? Apa yang dia harapkan? Oh masih beda kan? Aduh, yang tadi yang masih ingat ya waktu mau mendekati tante? Saya Waktu pertama lihat gimana? senang, deg-degan. Nah, seneng dan Dia harapan, dia kerasa kan? harapan. Kerasa kan? Begitu melihat kerasa kan? Iya, senang. Yesus melihat iman. Nah sekarang gambarkan ayat kan? Tapi sebelumnya sudah digambarkan apa? Oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat Tidur. Orang itu terbaring di tempat itu. Kok bisa dia melihat iman? Orang itu terbaring. Kalau kita sakit terbaring gimana? Wis pasrah, betul kan? Pasrah. Ngomong punya iman itu gimana? Betul ya? Betul ya? Ya. Nah, sama seperti waktu kita jatuh cinta dulu itu. Betul nggak? Ada deg-degan tadi diceritakan. Betul kan? Yesus melihat itu langsung ya, ya kan? Lain kalau kita dikasih koloki, iya kan? Baunya waduh, udah kerasa lapar itu muncul. Harum, betul kan? Nah begitu kita melihat Yesus melihat iman, apa yang dilakukan? Betul ya? Mereka melihat iman mereka orang satu orang banyak. Mereka Banyak. Termasuk yang lumpuh. masuk. Termasuk. Karena apa? Mereka bukan satu orang. Betul kan? Yang sehat pun bawa. Berarti jumlah orangnya banyak, bukan satu. Sudah ya, jelas ya. Lalu ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang yang lumpuh itu. Ngomongnya apa? Percayalah, hai anakku. Kalau kita manusia ngomongnya apa? Sembuh. Tapi kalau kita lihat ayat Tuhan ngomongnya apa? Dibaca lagi, coba. Percayalah, hai anakku, dosamu. Tadi dia melihat iman dalam pikiran Yesus tentang apa? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Apakah Yesus membaca pikiran mereka? Enggak loh di sini. Bisa ya? Bisa. Kita punya anak cucu semua toh? Ya kan? Punya cucu kan di situ. Tadi Bu Gembala impiannya jadi model. Iya kan? Nah, akhirnya anaknya yang jadi model. Iya kan? Di situ. Coba. Dulu ada suatu keinginan, betul ya? Suatu keinginan yang belum terjadi. Seperti lagu kemurahan tadi. Ya. Terus kemudian apa? Melihat melihat loh, bukan mendengar loh. Seperti tadi Yesus. Melihat apa? Iman. Iman satu orang. Mereka. Sudah. Melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, bukan anakmu ya, anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ini proses pikiran. Orang sakit ngomongnya dosa. Kadang kita kalau realistis ngomongnya apa? Ya tadi, kelihatannya gajah, betul kan? Ngomongnya juga gajah. Oke, sekarang yang sulit lagi. Tadi yang ketiga, ada yang ngomong kupu-kupu, ada yang ngomong wajah, betul kan? Sebenarnya berapa wajah? Coba dilihat. Berapa? 4. Kok bisa ya otak kita menerjemahkan itu ya? Kok bisa ya? Nah, karena sudah kelihatan template-nya, termasuk juga Tuhan.
Tuhan melihat, oh iman. Yang dia lihat iman, bukan orang lumpuh, tapi melihat iman orang mereka itu semua. Puji Tuhan, tadi kita berkumpul di sini semua. Tadi yang ibu siapa yang tadi bersaksi? Bubari. Lagu Jawa tadi. Bubari. Bubari lagunya apa? Gandol Gusti. Derek Gusti, betul kan? Karena iman kita semua, bila ada satu dari saudara kita yang kesusahan, yang mungkin butuh kesembuhan, iman kita ini yang penting, bukan hanya satu orang. Karena apa? Kita itu bertumbuhnya di dalam mereka, di dalam apa? Kumpulan orang ini. Betul ya? Bapak Ibu tiap minggu ya mendengar kesaksian satu orang. Ya, betul ya? Oke, gimana kok Bu? Gak apa-apa, boleh tanya. Timbulnya iman mereka itu karena mendengar. Nah, Karena iman timbul. karena mendengar. Karena mendengar muncul Iman. dulu kalau tante mendengar kogun, wih, rumahnya mana? Kasin. Hah? Kasin. Kasih sini, wih, ada senyum-senyum, ganteng mendengar. Kira-kira kepikir nggak? Tante, pasti kepikir, betul. Itu mendengar. Sudah ditunjuk aja ke tantenya. Iya kan di situ. Nah, kenapa? Nah, duduknya sama, iya kan? Nah, itu adalah prosesnya Tuhan. Begitu ia melihat iman mereka, Yesus berkatanya beda. Bukan sembuhkan, tapi dosamu diampuni. Sakit karena dosa ya bisa. Nah, katanya orang, betul kan? Bukan katanya Yesus, tapi Yesus bicaranya apa? Saya ulang lagi ya. Hai anakku, kok bisa orang lumpuh kok bisa dibicara anakku? Yesus belum memberitakan loh bahwa aku ini siapa, betul kan? Tapi dia bicara, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Suatu pernyataan. Ya, ingat nggak waktu punya cucu-cucu kecil? Ya, kok bisa jalan? Betul ya? Kita pasti mendoakan yang baik ya? Dengan apa? Perkataan apa? Dari hati. Nah, ingat tuh ya, perkataan kita ini membawa arti. Ya, arti dari mana? Pikiran kita juga. Ya, pernah sebel nggak? Pernah sebel nggak? Pernah kecewa nggak? Iya, betul kan? Biasanya perkataan kita gimana? Sudah tutup ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Yang ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam dengar nggak? Nggak dengar. Nggak dengar. Apa yang dikatakan? Ia menghujat. Dengar Yesus? Enggak. Gimana Yesus apa? Saya tanya. Kalau dari tadi saya datang mencurang, kira-kira tahu nggak? Mencurang itu apa ya? Bahasa apa? Cemberut. Merengut, iya kan? Cemberut, betul kan? Kira-kira menurut Pak Ibu, kira-kira orang kalau cemberut itu ada masalah nggak? Oh, dia belum ngomong kok. Gimana Tante? Kelihatan dari wajahnya. Betul ya? Cemburung terus. Iya kan? Pernah kalau kegegeran suami istri mencurang? Oh Tante? Oh pernah, ya kan? Nggak ngomong terus gitu ya? Iya kan? Pernah kan? Nah, kira-kira ada masalah nggak? Ada.
Saya yakin Pak Wi ada ya. Karena betul ada. Oh iya ya, sama-sama manusia Pak Wi. Iya kan, di situ. Nah, yang ketiga saya jelaskan lagi ya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya ia menghujat Allah. Yesus dengar enggak? Enggak kan? Enggak dengar. Tapi tahu dari mana? Mungkin dari raut wajahnya, kaget, mukanya cemberut, kok bisa loh? Ya kan begitu loh. Ya kan, dengan wajah heran yang bagaimana bisa kebaca. Lalu di ayat yang keempat, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Membaca pikiran. Nah, mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Tolong saya tanya, kadang kalau kita iri muncul nggak? Iri. Oh iya. Muncul kan? Muncul. Iya. Tahu nggak kalau yang diiriin itu kalau Anda iri? Nggak tahu. Belum tentu. Betul nggak? Belum tentu. Tapi bisa tahu ya. Nah, iya kan? Karena dari hatinya muncul tindakan, muncul raut muka, terus muncul apa? Sikap juga muncul. Nah, dan pikiran kan, saya bisa, dia bisa beli, saya tidak bisa beli. Nah, berarti pikiran kita ada filternya, betul? Ya, betul ya, ada filternya. Bukan baca pikiran, bukan kayak orang dihipnotis, betul kan? Bukan loh. Tapi Yesus tidak bicara magic, tapi Yesus mengetahui pikiran. Karena apa? Dia tahu itu ahli Taurat. Karena apa? Ini hal baru, seperti tadi dibicarakan. Kalau ada sesuatu yang baru bisa membuat iri, bisa. Ya seperti ini contohnya. Begitu ahli Taurat ini iri, kaget kan? Loh, ngomong apa ini? Bukan disuruh sembuhkan, tetapi dosamu diampuni. Siapa dia bisa ngampuni dosa? Jauh dari pikiran manusia. Karena manusia tidak pernah menebak dan memikirkan itu. Sudah jelas ya? Kita sudah bisa memakai pikiran kita, mengendalikan pikiran kita ya. Bisa ya? Kadang kalau kita pakai emosi, pikiran kita jalan nggak? Nggak. Yang kita lakukan apa? Emosi kita. Marah-marahnya gimana? Bisa pakai perkataan, bisa pakai tindakan. Nah, di ayat kelima, coba saya baca pelan-pelan ya. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mudah mana? Bangunlah dan berjalan. Mudah mana? Hah? Dosamu sudah diampuni. Kenapa ngomongnya begitu? Karena enggak bangun. Dia kan enggak bangun. Saya tanya, kalau kita sebagai manusia itu orang lumpuh. Orang lumpuh ya. Kalau kita ngomong bangunlah, kalau kita bicara, kalau kita doakan di rumah sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya kalau sembuh 2 jam kemudian sayonara bagaimana? Betul kan? Mudah mana? Dosamu sudah diampuni atau bangunlah? Karena apa? Kita nggak punya pikiran dosa itu yang gimana bisa diampuni, betul nggak? Karena otak kita belum punya filternya. Orang lumpuh disuruh jalan, kita percaya nggak? Belum tentu percaya. Sulit nggak dalam pikiran kita? Sulit. Nah, lumpuh kok jalan. Ngomong gitu tuh jalan, betul kan? Hamba Tuhan kalau lihat di film-film ya, eksorsis ya, dalam nama Tuhan Yesus, wibus gitu, betul kan? Kok enak memerintah-merintah? Yesus aja tidak perintah kayak gitu. Iya kan? Sering kita lihat hamba Tuhan yang hebat-hebat di TV kan. Sekarang lagi ada lagi yang di Afrika. Afrika banyak sekali.
kita dibodohin dengan mereka. Ya kan, orang lumpuh bisa berjalan. Loh, ini Yesus aja tidak ngomong gitu. Sulit ngomong bangunlah dan berdiri. Sulit. Pikirannya enggak di situ. Yesus tuh orangnya logis. Tuhan tuh menciptakan pikiran tuh ada fungsinya. Bukan hanya percaya saja. Nah, ini sudah dapat pengetahuan baru ya. Ya, pikiran kita ini logis. Di situ kita bisa loh merintahkan pikiran logis. Betul ya? Nah, saya lucu kemarin. Kemarin saya bicara sama pembantu saya. Aku kok kepingin sop daging sih. Iya kan? Jangan ayam terus Pak, daging gitu. Dalam pikiran saya sudah mikir sop daging. Dalam pikiran saya. Oh iya ya, enak ya. Ya kan? Nanti dibuat empal ya. Enak ya. Ya. Dalam pikiran saja, belum melihat, tapi sudah saya perintahkan, enak ya, ada rencana buat sop sama empal. Ya. Loh, saya paginya latihan, tahu-tahu sama pelatih saya disiapkan sop daging, kan lucu. Kok pas dah? Kita manusia ngomongnya apa? Kok pas? Seakan-akan seperti itu ya, kejadian ya, kemurahan Tuhan, ya kebaikan Tuhan. Semuanya bisa terjadi karena apa? Di alam sadar pikiran kita. Butuh pas ada. Nah, tadi yang disampaikan, iman butuh percaya. Tapi percayanya kita nih gimana? Kalau otak kita ada, tidak usah melihat. Nah, tadi apa? Iman kita tuh tidak melihat tapi Percaya. ya apa prosesnya itu? Nah, ini tadi yang saya sampaikan proses pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah nyantol ke sana, tadi gadol Gusti ya, derek Gusti. Loh, itu benar. Karena apa? Alam pikiran sadar kita benar-benar bergantung kepada Gusti. Ya apa ya mikir bergantung? Ya sudah bisa mikirkan tadi ya dari perkataan tadi ya. Kemudian di ayat kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Yang keenam, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Baru dia cerita. Hei, nanti itu ada anak manusia berkuasa loh. Hal baru nggak? Baru. Otak kita sudah mikir yang aneh-aneh. Ya belum, cuma dengar aja hal yang baru. Lalu berkatalah ia huruf besar berarti Yesus ya, kepada orang lumpuh itu, baru ngomong apa dia? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan loh, yang disuruh bangun ini orang lumpuhnya kok. Coba dilihat ya, bangunlah, angkatlah tempat dan pulanglah. Kok gak yang lumpuh yang dipanggil? Ayo berdiri, buang aja tempat. Disuruh enggak. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan saya tanya, begitu dia nyuruh angkatlah tempat itu, orang itu mikir nggak yang lumpuh? Mikir apa? Ngangkat tempat berat. Nah, tadi kan sama teman-temannya kan ngangkat tempat itu. Ingat tuh, Yesus itu tidak pernah kesulitan ya, hari ini butuh 5 juta, dikasih 5 juta. Ya udah, logikanya betul ya? Ya udah. Ya ini yang saya maksud. Aduh, saya dari dulu umur sekian sudah Kristen, mikir iman tadi definisinya panjang-panjang, nggak bisa berpikir definisi yang mudah. Ya, bahwa iman itu yang bagaimana? Ya, kita sampai nangis kepada Tuhan karena kita minta seperti anak kita, cucu kita, kelihatan mainan, pingin dong, mencak-mencak manis, tapi mencak-mencaknya minta mainannya atau melas ke papa mamanya, minta mainannya, betul kan? Bukan melas kepada papanya, betul kan? Beda loh ya.
Itu yang Yesus melihat iman. Nah, yang ketujuh, dan orang itu pun langsung apa? Bangun dan otomatis karena apa? Sudah mendengar angkat tempat tidur. Angkat tempat tidurnya, jadi dia apa? Jadi bangun. Karena apa? Disuruh angkat tempat tidur, bukan dibilang sembuh. Enggak, tidak. Tapi suatu aksi. Kayak tadi, Om Good mau pacaran, ada suatu action apa? Pakai baju baru, rambutnya kemisan ala minyak wangian, ada actionnya. Ngerti ya? Jadi iman itu nggak bisa kalau di iman, harus ada aksinya. Ya, oke. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Berarti ada tujuan Allah. Betul ya? Ada tujuan. Tadi kalau tadi derek Gusti, ya kan? Tadi apa? Wirawiri apa? Wis gak wirawiri. Wis gak wirawiri. Berarti ada tujuan Hidup. untuk memuliakan Tuhan. Makanya tadi kalau tidak ke gereja rasanya Bapak Ibu kan banyak nih sekarang, sudah banyak cucu-cucunya juga. Yang kalau kita bisa doakan lebih baik, hidup mereka akan jadi lebih baik. Berarti kita memerintahnya perintah-perintah, kamu jadi sukses kan? Enggak. Nah, kita punya pikiran alam sadar. Jangan lupa baca Alkitab ya. Dibuka Alkitab, diikut dengarkan. Karena itu tadi beritanya Alkitab apa tadi? Beritanya Alkitab coba dilihat di ayat yang ke-6. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu berita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan, baca Alkitab. Baca Alkitab supaya apa? Yesus melihat, bukan melihat kita baca. Ya kan? Punya kerinduan nggak? Setiap pagi yang bacanya di atas jam 5 siapa? Wah, luar biasa. Sebelum jam 5, betul ya? Ya kan? Ada kerinduan. Nah, rindu itu kan nggak bisa dijelasin. Nah, itu Yesus melihat, bukan rindunya, tapi iman kita. Kita tahu berita itu anak manusia yang mengampuni dosa, itu berita. Setiap kali kita mendengar berita itu tadi timbullah yang namanya iman tadi. Berapa tahun Mirawiri, Bu Bali? 83 tahun masih sehat seperti itu, puji Tuhan, luar biasa. Ya kan, di situ. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita lihat sendiri Bu Gembala umur 27 ya. Nah, ini 51 Pak Wijaya. 51 ya. Nah, ada pepatah begini. Kalau masyarakat berkata bahwa pernikahan hanyalah selembar kertas, tetapi Alkitab berkata bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian kudus. Ya, di hadapan Tuhan. Betul tidak kenyataan seperti itu? Betul ya? Kemudian masyarakat berkata, nikahilah orang yang kamu cintai, benar nggak? Betul. Betul ya? Tetapi kalau Alkitab berkata, cintailah orang yang kamu nikahi. Beda Pak. Beda. Dunia bilang, waduh aku cinta. Nikahilah orang yang kamu cintai. Tapi Alkitab beda. Cintailah orang yang kamu nikahi. Ini yang umurnya segini merasakan juga enggak? Punya pengalaman enggak? Ya kan? Banyak, betul kan? Sampai di 3, betul ya? 3.
Nah, ya, untung ada Gusti Yesus. kuat saya. Nah, amin, haleluya. Dan nikah lagi saya. Nah, nikah lagi, ya kan? Nah, itu tadi, ya kan, betul kan? Cintailah orang yang kamu nikahi, seperti tante dengan Om Gunawan. Saya lihat kebaktian terus berdua. Iya, sesuai sama iri. Nah, ya, kalau masyarakat berkata bahwa cinta adalah perasaan, tetapi Alkitab berkata bahwa cinta adalah sebuah pilihan dan komitmen. Waduh, kata-katanya bagus ya. Kayak dokter cinta saya lama-lama. Ya kan? Kalau masyarakat berkata ikuti kata hatimu, tetapi Alkitab berkata jagalah hatimu dan tetaplah setia. Oke, terima kasih. Sudah dapat ya bahwa pikiran kita harus diisi dengan berita-berita Tuhan, dan itu akan memperkuat perkataan kita, tindakan kita. Jadi firman Tuhan bukan bayangan, ya, tapi nyata. Terima kasih. Ayo mari kita duduk dan berdoa. Tuhan, terima kasih dengan firman-firman yang Kau bagikan kepada kami semua. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah pedang yang bermata dua. Berilah kami kekuatan atas firman-Mu supaya kami dapat menjalankannya dengan hati kami yang rindu, yang Kau melihat hati dan iman kami Tuhan, segalanya untuk memuliakan nama-Mu. Berilah kami tujuan itu kembali dengan jelas, bahwa dalam kehidupan kekristenan kami tahu tujuan dan perkenanan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semuanya. Tuhan tidak melihat umur kami, tapi Tuhan melihat hati kami dan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Diberkati firman Tuhan. Amin. Nah, ini takutnya makin lama jemaat JIG ini makin pintar-pintar ini. Ya, dapat ya sudah ya. Diberkati ya dengan firman Tuhan ya. Sudah ngerti ya. Pikiran barang sudah ngerti ya, paham ya. Lebih lagi doa-doa tadi ya sudah ngerti ya. Jangan asal percaya ya. Terus dijamah, bahkan sampai guling-guling, jatuh, malah sembuh. Tadi sudah dijelaskan, paham ya? Melalui proses ya. Sekali lagi terima kasih Pastor Agus Antama telah berbagi firman buat kita. Kiranya semakin kita dikuatkan, semakin terlebih kita ditumbuhkan dewasa. Iman percaya kita, kerohanian kita. Sudah usah sekolah loh, ini tadi pinter kabel. Tadi sudah dikasih gambar sampai contohnya. Oh doa, saya pun ya lihatnya gajah. Jadi ternyata Pak Gunto ya, bukan Binus. Ini luar biasa. Jadi pengajaran tidak harus kita masuk satu perguruan teologi. Enggak. Firman Tuhan pun kalau kita tangkap, kalau kita dengarkan dengan sesama, itu saja jadi berkat yang luar biasa. Tapi khususnya ojo dipek dewe. Nah ini jadi berkat. Buat apa? Anak cucu kita diceritani. Ya, bahkan sesama kita, wakil lansia ini masih bisa saya ngomong ini 1/10 tidak ada. Lansia Malang itu banyak. Saya pernah mengumpulkan sampai 800. Kalau hari ini cuma datang 0,05%, ayo mulai kita ini ceritakan ke sesama kita. Ya, ojo mek pinter ibadah tok, ngerti iman opo nggak ngerti opo-opo. Pikiran yang sesuai firman opo nggak ngerti opo-opo. Hari ini dikasih satu pelajaran ya. Nanti kapan nanti Pastor Agus Antama ngasih lagi. Nah, kita nanti makin pintar ya. Oke. Ini di bahasannya minggu pertama tadi sudah pakai baju putih semua. Ini bukan jadi satu rutinitas, bukan suatu kebiasaan orang Kristen. Terlebih khusus hari ini firman Tuhan sangat luar biasa. Ini hebatnya Tuhan Yesus. Ini kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tidak ada di Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus. Maka kita hari ini kita diingatkan untuk apa? Memperingati kasih-Nya yang sempurna, memperingati pengorbanannya yang sempurna. Jadi perjamuan kudus bukan satu aktivitas orang Kristen, bukan satu rutinitas yang biasa dilakukan orang Kristen, tapi
kita bersama-sama lewat firman tadi memiliki iman percaya, kita harus memperingati kebaikan Tuhan Yesus. Pengorbanannya sangat luar biasa buat kita. Mari kita tutup kepala, kita tunduk kepala, kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan sekali lagi terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat penyertaanmu, terkhusus buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk memperingati kebaikan-Mu, rindu untuk memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang paling sempurna, yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap kita yang berdosa. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus Tuhan, dan juga Engkau pakai Tuhan hamba-Mu yang membagikan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Khusus Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan roti dan anggur yang akan kita terima Tuhan, seperti Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari kita memiliki iman percaya sama-sama, katakan amin. Ya, sebelum kita mulai, roti dan anggur akan dibagikan. Saya minta tolong untuk bantu kita berikan satu pujian. Silakan dibagikan. Anaknya kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, karena kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, karena kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sudah menerima roti dan anggur, saya undang untuk balik berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Sudah ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita bawa hati dan iman kita terfokus sama Tuhan. Ini bukan rutinitas, ini bukan kebiasaan, tapi pergunakan waktu ini untuk benar-benar memperingati kasih yang sempurna,
untuk benar-benar memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa buat menebus setiap dosa kita. Mari dengan iman percaya kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang dituliskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan. Mari kita lebih fokus. Kita mungkin mau angkat tangan kita, tengadahkan wajah kita, fokuskan pikiran dan iman kita kepada Tuhan. Dia begitu baik. Dia telah memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita. Terkhusus hari ini Dia telah memberikan suatu hal yang indah, berkat firman yang sangat luar biasa untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya lewat perjamuan kudus ini, mujizat akan terjadi di tempat ini, persembuhan akan terjadi di tempat ini, pertobatan akan terjadi di tempat ini, dan segala yang terbaik akan diterima jemaat di tempat ini. Kiranya lewat perjamuan kudus ini, semua akan diberikan yang terbaik dari kasih-Nya yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus yang telah melakukan perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan kudus. Pada saatnya kita akan doa syafaat yang akan dibawakan dilayani oleh Ibu Marta. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapak yang baik, Bapak yang sangat baik, bahkan sangat baik di atas yang terbaik bagi kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapak, Engkau tahu pada saat ini kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu yang begitu indah. Kiranya Roh Kudus yang telah Bapa curahkan pada masing-masing kami, mengajari kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami layak disebut pelaku firman yang menyenangkan hati Bapa. Bapa yang baik, berkati Pastor Agus Amtama yang telah menyampaikan firman ini yang begitu indah ya Bapak. Berkati dalam pekerjaan, usaha, dan terutama dalam pelayanan. Mampukan beliau sehingga banyak jiwa yang beliau selamatkan, banyak jiwa yang bertepuk lutut kepadamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Berkati seluruh keluarganya, berkati apapun yang beliau lakukan, biarlah semua itu untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, Engkau tahu negara dan bangsa kami yang banyak pertikaian, banyak permusuhan, dan masih banyak lagi macam-macam ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami yang paling dalam, kiranya Kau hadir pada para pemimpin bangsa kami,
sehingga mereka mendapatkan satu program untuk dapat memuliakan Engkau di tengah-tengah mereka yang terpilih ya Bapa, sehingga banyak orang yang diselamatkan, sehingga banyak orang yang tidak ada damai tapi mendapatkan damai daripadamu, sehingga negara dan bangsa kami selalu hidup bersatu dan takut akan Engkau. Bapa yang baik, kami berdoa semua untuk semua kami yang ada pada saat ini. Satu hal yang kami minta ya Bapa, berdaulatlah, berkuasalah dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tingkah laku hidup kami, dalam langkah kami Bapa, sehingga kami tidak tersesat dan menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Kami selalu berjalan bersamamu ya Bapa, karena dengan bersamamu maka semua apa yang kami hadapi semua dapat terselesaikan karena kehadiranmu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Ibu Yuliana yang pada saat ini Kau tambahkan 1 tahun usianya. Kiranya Engkau berkati beliau ya Bapa, sebagai ibu, sebagai pelayan juga. Kau berkati di dalam segala apa yang beliau lakukan. Kau berkati semuanya apa yang beliau lakukan, mendatangkan berkat bagi keluarga, bagi keluarganya, dan juga bagi kami sebagai jemaat. Kau berkati di dalam segala hal ya Bapa. Kau berikan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu pada Ibu Yuliana dengan berlimpah dan menerangi kehidupannya di sepanjang hidupnya ya Bapa, dan itu berlaku setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu Bapa di surga. Amin. Baiklah, kita akan terus dengan acara persembahan, doa persembahan Bu Suryati, dan membawa persembahan Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena saat ini, hari ini kami bisa memuji muliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Kami mengerti Bapa, kami dididik, diberi firman-Mu kepada hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan bahwa kami diberi kuasa karena Engkau Allah yang punya kuasa dan punya tujuan atas hidup di setiap jemaat-Mu. Engkau Allah yang memiliki kuasa mengampuni dosa di setiap kami Bapa. Terima kasih, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pekerjaan-Mu di JKS Kota. Engkau memberkati, kami memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Baiklah, sementara persembahan dijalankan, kita akan pujikan sajak di dunia.
serahkan kepada Pak Wijaya. Ya, shalom. Pertama, ucap terima kasih buat Pastor Agus Santana, juga istri, juga anaknya ini. Kiranya nggak bosan-bosan, kiranya terus akan memberikan berkat firman yang luar biasa untuk kita ya. Setuju ya? Diberkati enggak dengan firman Tuhan ya? Gampang ya, nangkepnya gampang ya. Dikasih contoh dulu. Ini benar seperti sekolah, gratis bisa ya kan? Daripada panjang firman mulai nggak ngerti sopo masih dong mulai hari ini sudah dijelaskan seperti itu. Nah tapi jangan lupa pesannya diceritakan kembali ke anak, ke cucu, ke teman-temannya. Nah itu bisa menjadi berkat, memberkati. Ya, oke. Pengumumannya besok Rabu tetap ada ibadah. Nanti dilayani oleh Pastor David Chandra dari Surabaya. Ya, saya rindu tetap setia, tetap. Ayo kita fokus ibadah ya. Tadi kesaksian Bu Bari enak enggak kalau sudah seperti Bu Bari? Wis gak liwari maneh. Enak enggak kira-kira? Apa masih kepingin liwari? Apa gak enak? Enakan liwari ya enak ya. Ya kiranya semua teladan baik kita ikuti ya. Oke, jangan lupa minggu depan ada ibadah. Terus jangan lupa cepat daftar kalau sudah ada pendaftaran. Ya, oke, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri firman. Kita akhiri pada sore hari ini. Pribadi, pakai pikiran kita yang positif, pakai dengan firman yang telah difirmankan hari ini agar nama Tuhan dimuliakan. Kiranya firman hari ini jadi berkat yang terindah, tetap dibawa untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Yesus berhati. Untuk penyempurnaan kebaktian sore ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, sekali lagi Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini. Terkhusus Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, kiranya akan menjadi rema yang luar biasa baik untuk dibawa pulang, untuk menjadi berkat yang indah. Tuhan, terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan berdoa buat Pastor Agus Antama Tuhan, kiranya Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau kirimkan hikmat mulia darimu Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati dalam pekerjaan Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Dan khusus Tuhan, akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Saya juga berdoa buat istri dan anaknya Tuhan. Terus Engkau berikan kebahagiaan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, rindu menerima berkat darimu. Mari kembali bawa imanmu, bawa hatimu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo kita nyanyi juga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya sebelum lilin ditiup, minta dengan hormat Pastor Agus Antama berdoa buat yang ulang tahun yang ke-49, kiranya diberikan yang terbaik dan terserah sudah doanya. Terima kasih ya Tuhan, kita berdoa dan kita tumpahkan pada kemuliaan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, 1 tahun telah Kau urapi hamba-Mu sebagai pelayan dalam jemaat-Mu dan juga terutama sebagai istri dari Pak Wijaya. Biarlah dengan bijak Tuhan Kau berikan hatinya sebagai istri, sebagai pelayan-Mu yang melayani untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi juga setiap tangan yang dia doakan untuk anak-anak dia, untuk jemaat-jemaat semuanya Tuhan. Kau urapi, penuhkan dia Tuhan, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu melimpah di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, sehingga segala sesuatu Tuhan Kau urapi, Kau buatnya apa yang dia pegang, apa yang dia urapi, membuatnya berhasil. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Pastor Agus Antama.
Enggak. Ayo. Sudah.